Puji Tuhan, Bapak Ibu, hari ini kita merayakan Purim Bapak Ibu ya. Nah, hari ini masih ada di minggu di mana kita merayakan Purim. Hari Jumat kemarin adalah kita besar-besaran ngadain Purim gitu ya saudara. Nah, Purim itu apa sih? Kenapa kok kita ini harus ngadain Purim begitu? Nah, sebelumnya Bapak Ibu, yang kita tahu perayaan Yahudi itu apa aja gitu. Purim itu adalah salah satu perayaan Yahudi. Nah, apa aja sih perayaan Yahudi yang biasanya kita tahu, yang biasanya kita rayakan itu adalah Paskah, itu saudara ya. Nah, kalau Natal itu perayaan Yahudi apa bukan? Bukan, Bapak Ibu, itu perayaannya orang Kristen gitu ya. Karena di perayaan Yahudi itu adalah yang di perjanjian lama. Nah, di perjanjian lama kan Tuhan Yesus belum lahir saudara. Nah, kita ada orang manusia perjanjian baru, tapi ada satu perayaan yang gereja kita mungkin baru kali ini merayakannya, namanya Purim. Nah, Purim itu apa Bu Tanti? Itu bukan Paskah, itu bukan Natal, terus itu apa? Purim itu pertama kali dirayakan itu di kitab Esther. Nah, Bapak Ibu pasti tahu kitab Esther ya, bukan Bu Esther, kitab Esther Bapak Ibu. Nah, di waktu itu adalah Israel sedang mengalami krisis yang begitu hebat, yaitu dia itu mau dibunuh, satu bangsa mau dibinasakan. Lalu terjadilah di situ ada seorang yang namanya Esther yang dia itu memperjuangkan bangsanya menghadap ke Raja Ahasiweros. Kemudian sesudah itu terjadi pembalikan keadaan, anugerah Tuhan turun, perkenanan Tuhan turun, Ahasiweros tiba-tiba hatinya berubah dan tiba-tiba dia berkata bahwa ya, semua keputusan itu bisa tahu-tahu berbalik. Sebuah bangsa yang tadinya mau dibinasakan, ternyata malah di hari itu dialah yang mengalahkan musuh-musuhnya. Seorang Esther yang harusnya dia itu dihukum mati, karena kalau raja tidak panggil dia maka akan dihukum mati saudara ya. Tapi ternyata bukannya dihukum mati, Esther dikasih yaitu setengah dari kerajaannya. Kemudian satu lagi ada orang yang namanya Mordekai. Mordekai adalah omnya Esther yang memasukkan Esther ini untuk menjadi ratu. Yang mendaftarkan Esther, ponakan yang paling cantik ini didaftarkan jadi ratu. Nah, Mordekai pernah punya jasa kepada Raja Ahasiweros, tapi hari itu dia dilupakan begitu saja. Dan hari itu Haman yang punya ide untuk membinasakan seluruh orang Yahudi. Ide itu berasal dari sakit hatinya kepada satu orang yang namanya Mordekai. Jadi dia sakit hati kepada satu orang, dia binasakan satu bangsanya. Nah, Haman yang tadinya mau membinasakan Mordekai dan bangsanya, ternyata terjadi pembalikan keadaan di mana Mordekai lihat Haman digantung di atas tiang gantungan yang seharusnya mau dipakai untuk menggantung Mordekai. Dan semua harta dari Haman diambil, diberikan kepada Mordekai. Haman hari itu adalah orang kepercayaan raja, tentu dia sangat-sangat kaya raya, crazy rich hari itu. Tapi hartanya tiba-tiba berbalik dan diberikan kepada Mordekai. Nah, kenapa kok hari itu sampai sebegitu ngadep raja aja kok sebegitunya. Nah, ini ada sebuah cerita di baliknya Bapak Ibu. Cerita ini tidak berasal dari Alkitab, tapi itu berasal dari buku sejarah yang dimana dikatakan begini. Ahasiweros itu kerajaannya tuh sangat besar dan sangat jaya, sangat dahsyat. Semua perang dia menang, tapi satu kali seluruh tentaranya itu kalah melawan 300 orang. Dikalahkan oleh 300 orang. Sehingga raja benar-benar enggak mood. Raja benar-benar lagi marah besar. Dia dalam keadaan merasa sangat tidak baik-baik saja. Dan pada waktu itulah sebetulnya Esther itu menghadap. Saudara bisa bayangkan, itu memang bukan karena gampang-gampangan aja raja lagi santai-santai cuma enggak kepengen manggil lalu Esther datang. Bukan, raja tengah marah luar biasa. Tapi seorang Esther datang, tapi Tuhan mengadakan pembalikan keadaan. Nah, saudara, yuk kita buka di dalam Esther 9 ayat 22. Di situ dikatakan ayat yang ke-20 dikatakan, maka Mordekai menuliskan peristiwa itu lalu mengirimkan surat kepada semua orang
semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasiweros, baik yang dekat, baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar, karena pada hari-hari itulah ayat 22 orang Yahudi mendapatkan keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita dan hari perkabungan menjadi hari gembira, dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita dan hari untuk antar mengantar makanan dan bersedekah kepada orang miskin. Saudara lihat dari ayat ini tuh tampak banget bahwa hari yang harusnya hari kehancuran itu berubah jadi hari sukacita. Hari yang dimana harusnya itu ratapan, harusnya itu tangisan, itu menjadi hari yang sangat menyenangkan buat mereka. Ternyata saudara, waktu nggak ada pertolongan buat manusia, kalau Tuhan turun tangan, Tuhan itu akan membalikkan begitu saja. Nah itulah Purim, saudara. Ini baru pembukaan dulu saudara ya. Itulah Purim, itu sebabnya hari ini kita merayakan Purim. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan sedang merubah, membalikkan setiap keadaan yang buruk yang menanti kita atau yang sedang kita hadapi menjadi hari sukacita, hari penuh harapan, menjadi hari keajaiban, menjadi hari mujizat. Yang sepakat katakan amin. Nah saudara, di dalam Kolose 2 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15 saudara. Dalam Kolose 2 ayat 14 sampai ke-15 firman Tuhan berkata begini. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya Yesus, ini yang dimaksud saudara. Dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Pembalikan keadaan yang hari ini kita rayakan, tidak lagi kita mengharapkan seorang yang namanya Esther. Tapi firman Tuhan berkata dengan jelas di dalam Kolose, yang melakukan, yang mengerjakan itu adalah karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Pada waktu dia disalib itu, dia sedang memakukan semua hutang dosa kita, memakukan segala kutuk, segala teror, segala dosa kita itu ada di atas kayu salib. Kristus yang mengerjakan bagi kita, bahkan dikatakan Kristus yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin dirubah menjadi kaya. Dirubah. Siapa yang bisa merubah? Hanya Yesus saja yang bisa merubah. Nah, apa yang bagian yang kita perlu kerjakan saudara? Seperti belajar dari Esther. Yang pertama yang perlu kita kerjakan adalah kita perlu berdiri untuk tujuan Tuhan. Kita ngerti kenapa kok Tuhan itu mau merubah keadaan kita. Esther itu tidak hanya dia menikmati dirinya sebagai aku ratu. Aku menikmati semua fasilitas sebagai seorang ratu. Tapi apa yang terjadi? Esther mengetahui bahwa di hari dia dipilih menjadi ratu itu bukan lagi tentang dia. Ada sesuatu yang lebih besar yang dia harus perjuangkan, yaitu bangsanya. Dia tahu kalau dia boleh nikmati fasilitas itu bukan karena Tuhan hanya ingin menjadikan dia kaya raya dan hidup makmur. Tapi karena Esther suatu hari nanti dia harus berjuang buat bangsanya. Harus tahu tujuan kenapa Tuhan pilih dan berkati kita. Hal yang sama, kalau Tuhan berkati, Tuhan pilih kita dari seluruh orang yang ada di muka bumi. Tuhan kasih kita keajaiban kasih karunia-Nya, Tuhan kasih kita mujizatnya, Tuhan kasih kita tanda-tanda yang ajaib. Satu tujuannya bukan hanya untuk kita kaya, tapi supaya kita mau berdiri, mempertahankan apa yang Tuhan percayakan. Apa itu? Negara kita, kota kita, keluarga kita, harus ada orang yang mempertahankan. Enggak bisa di dalam satu keluarga sudah tahu keluarganya berantakan lalu gini, wes ucul-uculan aku, wes sembarang-sembarang, wes gak mau tahu aku. Enggak bisa saudara. Kita dipilih, kita diberkati,
kita ini dipersenjatai supaya kita ini berdiri mempertahankan, tahu tujuannya. Esther tahu tujuannya, harus ada orang yang mempertahankan. Tahukah saudara, hari ini untuk Indonesia harus ada orang yang berdiri dan memperjuangkan Indonesia. Saudara, kalau seluruh dunia hari ini geger gempar karena ada perang di mana-mana. Bahkan ada tim-tim yang grup-grup Tor yang pergi ke Israel hari ini mereka belum bisa pulang. Kenapa? Karena mereka tengah-tengah Tor, mereka kena perang, saudara. Mereka nangis-nangis di sana nggak bisa pulang. Tapi tahukah saudara, jangan dibilang bahwa oh itu perangnya jauh di sana. Itu kan nggak ngefek di sini. Loh belum sudah antri BBM. Siapa yang ikut antri BBM, saudara ya? Belum sudah antri BBM, sudah panik, saudara. Jangan berkata bahwa oh itu yang di sana nggak akan ngefek di sini. Saudara, kalau tidak ada orang yang mempertahankan Indonesia, maka Indonesia pasti akan sangat terdampak. Tapi kalau ada orang yang mempertahankan, sebagaimana Israel, dari itu ada seorang Esther yang mempertahankannya. Maukah pertanyaannya, saudara dan saya ini mempertahankan Indonesia, berdiri buat Indonesia? Kita tahu kalau terjadi pembalikan keadaan dalam hidup kita, bukan cuma supaya kita sendiri yang menikmati, tapi supaya bangsa ini juga kita pertahankan di hadapan Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Nah, yang kedua, belajar dari Esther, apa yang perlu kita kerjakan, saudara. Saudara bisa bayangkan kalau seorang ratu itu datang kepada raja, maka dia tidak bisa dengan seenak-enaknya, saudara. Dia datang, oh toh raja kan tahu siapa saya. Raja kan sudah kenal, mosok raja nggak kenal, orang aku ratunya. Nggak begitu cara mainnya, saudara. Yuk kita buka dalam Yesaya 52 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Yesaya 52 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion, kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tidak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Kebaskanlah debu daripadamu, bangunlah hai Yerusalem yang tertawan, tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai putri Sion yang tertawan. Saudara, yang kedua adalah kita perlu mengganti pakaian kita ini. Pakaian kita, kenakan baju yang rohani, baju rohani. Apa itu saudara yang saya maksud dengan kenakan pakaian di situ? Di situ dikatakan di ayat 52 ayat pertama. Pakaian apa? Pakaian kekuatan, pakaian kehormatan. Bukan lagi pakaian lembek-lembek, habis aku gak dihargai, habis aku ini selalu digituin. Saudara, pakaian lembek kalau datang sama Tuhan, ada orang-orang Kristen kalau datang sama Tuhan, kalau nyanyi, ya Tuhan saya sampai gak tahan kalau dengarnya saudara. Saya gak tahu Tuhan tahan apa enggak. Tapi rasanya kayak lembek-lembek, Tuhan nasibku segini jelek, masa Tuhan gak tolong. Saudara, waktu kita nyanyi pakai pakaian yang lembek, jangan saudara kira bahwa surga akan tergerak. Surga itu digerakkan dengan apa? Dengan iman, dengan cinta, dengan percaya. Itu surga bergerak, saudara. Tapi kalau kita lembek-lembek, kita sok berlaku seperti korban gitu, saudara ya. Seperti korban, aduh Tuhan gitu. Saudara, itu kita salah pakai baju. Seorang Esther kalau dia mau hadap raja, dia tidak bisa pakai baju sembarangan. Sederhananya begini. Kalau saya punya, kalau misalnya saya ini pemilik sebuah perusahaan dan anak saya adalah CEO pewaris dari perusahaan itu, saudara ya, gitu ya, saudara ya. Gitu, bagi yang para penonton Drajin, saudara ya. Lalu suatu hari saya akan berikan kepada di tengah-tengah rapat ini, di tengah-tengah rapat para pemegang saham ini, saya mau memberikan warisan perusahaan ini kepada anak saya yang adalah menjadi pewaris tunggal, CEO misalnya begitu saudara. Lalu ketika dia datang modelnya kayak seperti kalau mau datang kepada saya. Anak saya kalau datang masuk ke kamar saya kadang-kadang cuma pakai celana pendek gak pakai baju. Mah, ada korok kuping gak? Mah, ada uang gak? Mah, aku minta ini ya, aku minta itu. Dengan seenaknya begitu, saudara bisa bayangkan kalau anak si sang pewaris, CEO pewaris ini datang ke perusahaan, mau dikasih saham, modelnya kayak gitu, boleh masuk enggak saudara? Pasti enggak boleh. Loh,
Makanya darah dagingnya boleh tes DNA. Saudara, tetap gak bisa. Kenapa? Salah kostum, bukan salah DNA. Salah kostum, saudara. Sama, ada banyak orang Kristen ngalami tidak terjadi apa-apa dalam hidupnya. Kenapa? Kalau datang sama Tuhan kita salah kostum. Kita enggak punya kostum kehormatan, kita enggak punya kostum kebenaran, kita enggak punya kostum iman, kita enggak punya kostum yang baru yang Tuhan mau, kekuatan itu. Tapi kita pakainya kostum yang salah. Kostumnya apa? Bersungut-sungut. Kostumnya apa? Sambat. Nah, saudara ya, datang kepada Tuhan, sambat tok. Nih gak ada sambat, lupa Tuhannya, saudara. Mulai hari ini Tuhan berkata, mulai pakai baju yang baru, buang baju yang lama, dan mulai mengenakan pakaian sebagaimana panggilan kita. Yaitu apa? Untuk kita ini menjadi anak-anak Allah. Nah saudara, yang ketiga yang kita perlu belajar dari Esther, dari Yesaya 52 tadi ayat yang kedua, firman Tuhan berkata begini, kebaskanlah debu daripadamu, bangunlah hai Yerusalem yang tertawan, tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai putri Sion yang tertawan. Kata-kata ikatan dari leher di bahasa Inggris itu disebut dengan belenggu. Jadi leher terbelenggu, saudara bisa bayangkan seberapa sesaknya hidup itu saudara. Saudara firman Tuhan berkata bahwa ini waktunya kita mengebaskan debu dan menanggalkan semua belenggu, menanggalkan semua ikatan. Debu itu melambangkan apa? Masa lalu kita. Ikatan-ikatan dosa kita. Ikatan-ikatan dengan kebiasaan kita yang melekat saudara ya. Atau debu dan ikatan itu juga bisa bicara dengan apa? Yang diwariskan dari orang tua kita. Nah saudara, Tuhan berkata itu perlu dikebaskan. Nah kenapa kok perlu dikebaskan? Kita masih di Yesaya 52. Boleh ke bawah sedikit ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata begini. Umatku sudah dirampas begitu saja, mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Ternyata saudara, ikatan orang Kristen yang terikat itu membuat nama Tuhan dihujat. Tak ulang, berarti begini. Waktu kita jadi orang Kristen dan kita masih punya banyak ikatan dalam hidup kita, maka tidak mungkin Tuhan dimuliakan dari hidup kita. Karena kita sendiri aja enggak ada beda dengan orang dunia. Jadi orang Kristen kita diberi kuasa, diberi senjata mengebaskan. Cuma masalahnya gini, mau enggak kita mengebaskan gitu? Ini cuman butuh sedikit usaha kita, sedikit waktu kita. Tapi surga itu mengerjakan yang jauh lebih banyak. Banyak orang saudara, waktu disuruh mengebaskan, melepaskan ikatan. Wah alasannya banyak saudara. Aduh aku gak sempat lah, aku gini lah, aku gitu. Masa iya toh, wah cuman ngomong gitu toh. Kan itu kan gak bisa, itu kan harus begini begitu. Saudara, bahkan yang paling sederhana saja kita tuh gak mau kerjakan. Padahal Tuhan berkata begini, senjata itu dikasih dengan cara yang sangat sederhana. Supaya apa? Supaya setiap kita bisa menggunakannya dan menikmati fasilitas surga. Nah saudara, kenapa dibebaskan itu penting saudara ya? Kenapa dibebaskan itu penting? Yang pertama kita dibebaskan itu penting supaya kita ini punya kekuatan menaklukkan gunung-gunung kita. Apa itu gunung Bu Tanti? Supaya kita punya kekuatan menaklukkan gunung kita. Ayat 7 berkata begini, masih di Yesaya 52. Orang-orang yang membawa kabar baik itu datang dari puncak-puncak gunung. Lihat, orang-orang yang bawa kabar baik itu datang dari puncak gunung. Dari puncak bukit-bukit. Kalau di bahasa Inggris dari puncak gunung-gunung. Nah saudara, orang yang dibebaskan, dia tidak akan tinggal di lembah. Dia akan tinggal di puncak. Orang yang mengalami dibebaskan oleh Tuhan, orang itu akan mengalami dia dapat menaklukkan apapun yang ada di hidupnya. Artinya begini, orang menaklukkan gunung itu artinya gini, orang itu punya pengaruh. Orang itu dapat menikmati yang baik. Orang itu dapat membawa orang lain, memberi pengaruh buat orang lain.
Orang di puncak gunung itu juga gini, orang itu kelihatan, tampak, dipromosikan, itu di puncak gunung, saudara. Nah, gunung kita itu masing-masing ada enggak? Ada Bapak Ibu. Tiap orang punya gunungnya masing-masing. Tapi banyak orang Kristen, gunungnya saudara itu tidak saudara kalahkan. Misalnya apa? Gunung yang paling sederhana, di keluarga kita. Semua orang punya keluarganya, cuman masalahnya di keluarga kita tinggal di puncak gunung atau kita di bawah. Artinya gini, bukan berarti kalau kita di puncak gunung kita sebagai istri mencak-mencak semua orang harus ikut kata kita. Bukan saudara ya. Tapi apakah kita bisa menikmati rumah tangga kita? Atau kita ini di dalam rumah tangga, entah kita sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, kita ini tinggal di lembah gitu. Di lembah air mata, di lembah derita gitu. Kita selalu menjadi korban di dalam rumah tangga. Nah ini tanda-tanda orang gak mengalami hidup di puncak gunung. Kemungkinan besar karena ikatannya masih banyak. Apalagi gunung kita, pekerjaan kita atau bisnis kita. Ini ada tempat kita bisa jadi berkat, bisa jadi saksi buat orang lain. Nah atau mungkin saudara yang masih sekolah, sekolahmu, pendidikanmu, itu gunungmu. Pelayanan kita, itu gunung kita. Apakah kita punya pengaruh di situ? Di pelayanan kita punya pengaruh yang baik enggak? Di sekolah kita punya pengaruh yang baik enggak? Di pekerjaan kita, apakah kita ini anak-anak pupuk bawang yang ya udahlah maklumlah kalau dia memang kayak gitu cara kerjanya, dia memang enggak bisa kerja, dia tuh paling lama lah, enggak sudahlah. Kita pupuk bawang atau kita ini ada jadi orang-orang yang berpengaruh di dalam pekerjaan kita, saudara. Nah, intinya gini, gunung itu Tuhan sediakan buat kita. Tapi masalahnya apakah kita sudah menaklukkannya apa belum? Problem itu selalu ada. Tapi apakah kita tiap kali keluar dari problem itu karena kita menaklukkannya sungguh-sungguh? Atau karena ya wis bejo-bejan gitu saudara ya. Nah apa yang kedua, kenapa kok kita perlu ngalami Purim? Mengalami pembebasan, mengalami pembalikan keadaan. Kenapa perlu saudara? Yang kedua adalah supaya hidup kita ini membawa kabar keselamatan, kabar baik. Karena ayat 7 dikatakan untuk membawa kabar baik. Ayat 10 dikatakan untuk membawa kabar baik. Orang-orang untuk datang itu membawa kabar baik saudara. Saudara, hidup kita ini kita perlu tahu bahwa kita ini seperti tempat display, showcase gitu ya. Tempat pamernya Tuhan. Gitu. Wah ini kalau mau lihat Tuhannya kayak apa, lihat orang ini. Ini loh, orang ini loh. Tuhannya kayak gini. Nah hati-hati saudara dengan showcase yang kita isi. Karena orang lain ternyata memandang kepada kita. Satu kali ada seorang ibu, dia bekerja berpartner berdua. Tapi kalau tiap kali dia kerja sama temennya itu, ibunya ini Kristen, partnernya enggak Kristen. Dia marah terus saudara ya. Temennya yang enggak Kristen marah-marahi, dimaki-maki, pokoknya sewot habis. Saya bilang gini, Bu, kalau kamu caramu kayak gini, gimana orang lain tuh bisa lihat Yesus itu hidup. Yesus itu baik. Lah kalau kamu aja ngamuk terus itu, jangan-jangan orang lain lihat Yesus kita tuh memang ngamuan, saya bilang gitu. Saudara tahu, ganti dia marah kepada saya dan dia bilang gini, halah wong kaya ngono dek, ngerti tekan ndi, paling ya ora mudeng. Saudara, jangan dikira semua orang itu bodoh saudara ya. Betul saudara ya? Orang itu lihat kita, orang itu langsung ambil kesimpulan. Oh, kira-kira ini kaya ngene, wong Kristen ki kaya ngene, sesembahane ya kaya ngene. Nah bahaya saudara. Pertanyaannya apa yang kita tampilkan di showcase hidup kita. Dan yang ketiga, ini yang paling penting saudara. Kenapa kok pembebasan itu penting? Purim itu penting. Supaya kita punya kekuatan mewarisi saudara ya. Saudara, kalau saudara lihat Esther itu sebetulnya dia sebagai ratu, dia sudah punya gunungnya sendiri. Apa itu? Ya ratu itu. Ratu punya fasilitasnya ratu. Ratu punya segala istana kecilnya ratu. Saudara ya, hartanya ratu, fasilitasnya ratu, dia punya. Tapi waktu Purim terjadi, apa yang terjadi? Setengah kerajaan tiba-tiba jadi miliknya Esther. Saudara, tiba-tiba
gunungnya dia jauh lebih besar. Dia punya kekuatan mewarisi. Dia bukan hanya berdiri di atas satu wilayah kecil saja, tiba-tiba setengah kerajaan jadi miliknya. Nah, luar biasanya gini saudara, Tuhan sudah menyediakan warisan yang sangat besar dan sangat ajaib buat setiap orang. Buat setiap orang. Tapi masalahnya sudah jadi enggak yang namanya pembalikan keadaan di hidup kita sampai kita bisa punya kekuatan mewarisi. Nah, gimana caranya? Hari ini ada hal-hal yang perlu kita bereskan seperti yang tadi kita katakan tadi, yang saya sampaikan tadi dari awal. Kalau kita bicara soal kita ngerti panggilan kita itu sudah dari bulan lalu kita ngomongin saudara ya, sebagai anak Bapa kita melakukan pekerjaan baik dan lain sebagainya. Tapi ini hari ini harus terjadi yang namanya membalik keadaan, yaitu dengan mulai memakai baju yang baru dan menanggalkan ikatan. Nah, saudara semua pasti sudah dikasih kertas ini, betul saudara? Nah, sementara nanti saya mau share, nanti kita akan ngisi kertas ini. Kertas ini nanti seharusnya akan jadi bahan doa saudara sendiri. Bu Tanti, alah ngene iki nggo apa? Ya enggak apa-apa saudara. Saudara kalau tidak mengisi, saudara yang enggak ngalami sendiri, maka terserah saudara gitu. Tapi saya sungguh saudara meng-share ini karena saya sendiri mengerjakannya di rumah. Nah, sementara nanti kita akan mengisi hal yang negatif ini adalah hal-hal negatif yang ada di dalam hidup kita. Yang positif itu nanti kita akan membalikkan gitu. Kalau misalnya di sebelah sini pemarah, kita akan tulis di sebelah kanannya yang positif sabar gitu. Firman Tuhan berkata tadi di Kolose, oleh karya Kristus, oleh darah Yesus, kita ini dipulihkan, disembuhkan. Kita mau potong semua ikatan, kita mau putuskan semua ikatan, kita mau tanggalkan semua belenggu, dan kita mulai membalik keadaan. Nah, apa aja yang akan kita tanggalkan hari ini, yang perlu kita bereskan? Yang pertama Bapak Ibu, jangan diisi dulu ya saudara, tapi nanti sambil saya jelasin, saudara kalau lihat, saudara mulai isi sendiri. Jangan lama-lama mikirnya, langsung, oh itu aku tulis, oh itu aku tulis saudara ya. Mari kita lanjutin. Slide selanjutnya, apa yang kita perlu beresin? Yang pertama, ada tanah, pohon, dan ukiran jiwa. Ada 3 hal, tanah, pohon, dan ukiran jiwa. Kita akan mulai dari yang pertama yaitu tanah. Tanah adalah tempat di mana kita tinggal atau kita pernah tinggal. Atau kita lahir. Bapak Ibu. Nah, setiap tanah, setiap tempat, setiap kota itu ada penguasanya, ada cirinya. Dan penguasa daerah itu akan mengeluarkan ciri khas berupa sifat orang di daerah itu. Sekalipun tidak 100%, tapi itu bisa dilihat kurang lebih seperti itu. Misalnya kalau kita ini lahir, kalau saudara lihat, hari ini aja saudara yang orang Cepu, ada di antara kita ada saudara yang orang Cepu. Kalau saudara dari Cepu dan dari Blora, ini satu kabupaten masih. Tapi sifat manusianya orang Cepu itu beda banget sama orang Blora. Gitu. Tiap tempat itu bisa beda. Cara menghadapi orang di tempat itu juga akan nanti jadinya beda saudara ya. Nah, contohnya aja kalau saudara, saya orang Blora. Nanti tolong kalau saudara tidak dari Blora atau dari tempat yang lain, saudara bisa cari sendiri. Dan saudara bisa petakan sendiri, bisa metani sendiri, saudara ya, metani kayak ngambil tumor. Nah itu nyari tahu sendiri kira-kira dari daerah saya kira-kira kayak apa. Nah yang pertama contohnya misalnya kalau kita dari Blora saudara ya. Orang Blora itu punya kecenderungan yang mirip hampir semua sama, minderan. Sepede-pedenya orang Blora, begitu orang lain datang bersanding gitu langsung hilang saudara ya. Pedenya itu tiba-tiba hilang saudara, minderan. Saudara jangan kira bahwa saya ini orang tidak minderan, saya ini orang yang sangat minderan saudara. Nah terus ini orang Blora itu punya sifat takut direndahkan. Di Blora itu orangnya itu tuntutannya sangat tinggi. Kalau saudara lihat, saudara punya bisnis di Blora ini tuntutannya tinggi banget. Contoh paling sederhana apa? Makanan. Saudara makanan di Blora, biar rasanya masakane itu, depot itu, ya mayan. Yang itu ya mayan lah,
enak sih enak, tapi yo wis gitulah. Tuntutannya banyak, permintaannya banyak. Padahal hal yang sama dibawa keluar kota itu bisa langsung meledak. Kenapa kok di Blora sulit? Tuntutannya tinggi, saudara. Jadi sampai orang-orang kalau saya bawain makanan-makanan yang dari Blora, dia bilang gini, di Blora kok semua makanannya enak ya? Padahal kita yang di Blora merasa semuanya itu biasa. Saudara. Bisnis juga kayak gitu, suka banyak tuntutan, saudara ya. Lalu ini orang Blora, slow, karena kita ini slow living, saudara ya. Betul ya, yang dari Jakarta slow banget, santai pol gitu. Iya kita nggak solo, kalau solo itu naik mobilnya itu slow, Blora nggak seslow solo. Tapi bagaimana kita bekerja, beraktivitas, kita itu sangat slow. Gitu. Cara kita berpikir sehingga juga sangat slow. Kemudian ini, kematian atau mati suri. Buat saudara yang asli Blora, tahukah saudara, Blora ini dikelilingi oleh bukit atau gunung, namanya bukit apa? Gunung apa? Gunung apa? Bapak Ibu? Sepertinya saya ngomong dengan orang-orang Amerika ini. Ya, gunung apa yang mengitari kota Blora? Gunung Mayat. Gunung Mayat namanya, Gunung Mayat. Jadi kota Blora ini dikelilingi dengan tembok yang namanya tembok kematian. Sehingga apapun di Blora ini saudara, itu tidak semudah itu memperjuangkannya. Kalau sampai dia bisa jadi, dia bisa menerobos, itu sungguh apalagi kalau bisnisnya anak-anak Tuhan, itu kalau melibatkan Tuhan, sungguh sebetulnya itu semua tembok itu tidak ada yang bisa bertahan. Tapi kalau kita tidak berjaga, maka bisnis kita akan tiba-tiba dikelilingi dengan namanya kematian. Di Blora ini semua mainnya menengah ke bawah, nggak bisa tembus ke atas. Tidak bisa menikmati hasil tambangnya sendiri. Kalau sudah lihat, kita punya tambang yang luar biasa, tapi akhirnya yang menikmati bukan kita, diambil dari kabupaten seberang, saudara ya, sebelah. Banyak orang Blora juga mengalami, dia kalau tiap kali mengusahakan, dia tidak bisa menikmati hasil usahanya sendiri, diambil orang. Hasil kekayaannya bisa diambil orang lain dan banyak hal yang lain dari Blora. Kalau itu ada di saudara, saudara minderan enggak? Kalau saudara minderan, saudara langsung tulis di sini negatif. Minder gitu saudara ya, kira-kira gitu. Oh iya, saya ini slow. Kita tulis langsung slow. Ini ada tulisan di sini saudara, tanah, pohon, ukiran jiwa. Kita masih di tanah saudara. Nah, saya punya yang lucu Bapak Ibu, karena saya pernah tinggal di Surabaya, saya petakan Surabaya kemarin. Surabaya, saudara, berasal dari kata sura dan baya, betul ya saudara ya? Yang artinya ikan hiu melawan ikan buaya, gitu kan saudara ya? Nah, apa sih karakteristiknya orang Surabaya itu? Sebagaimana ikan hiu dan buaya, maka orang Surabaya itu biasanya ini, mulutnya tajam. Kalau mau ngomong, gitu. Dulu saya di Sydney, teman-teman saya bilang, ini Tanti kalau ngomong mulutnya tua jempol. Saya bilang, loh di Surabaya kita kalau ngomong kayak gitu. Tapi mereka bilang, kita nggak pernah yang ada ngomong yang kayak gitu. Mulutnya tajam banget. Ini di sini juga ada bapaknya ini yang paling ganteng depan sendiri ini dari Surabaya juga ya. Iya. Nah, kemudian kalau saudara tahu di legendanya ikan sura dan baya itu terjadi yang namanya mengingkari perjanjian. Nah, biasanya bisnis-bisnis itu juga ada banyak yang ingkar kalau lawan orang Surabaya. Ini maafkan saya kalau ada di online orang Surabaya. Tapi itu yang menyebabkan kita tuh perlu membereskan. Dulu saya ingat waktu bangun gereja ini beberapa kali kalau punya perjanjian dengan orang Surabaya meleset. Bapak Ibu. Ingkar. Kemudian orang Surabaya ini berani bertengkar, berani gapraan, senggol bacok. Nah, itu kan dari Surabaya. Gitu saudara. Kira-kira kayak gitu. Nah nanti lain tempat itu akan lain. Nah saudara yang dari Jakarta, kan ada yang dari Jakarta? Iya. Jakarta itu hedon banget. Gitu. Kalau di Blora enggak hedon.
Kita mau pakai tas harga 300 juta, di sini juga nggak ada orang yang gimana gitu. Nggak ada orang mau pakai sepatu berapa puluh juta gitu. Nggak ada orang yang heran-heran banget gitu. Paling ya saya cuman heran, loh segitu banyaknya sepatu kok sekian puluh juta kok diinjak-injak. Paling cuman gitu doang, tapi nggak ada keinginan, nggak ada apa. Tapi kalau di Jakarta hedon. Terus ada lagi misalnya saudara di Solo, Solo juga slow gitu ya. Solo itu alus depannya bendol burine. Ya, kalau saudara yang kelahiran Solo biasanya gitu. Oh ya wis gak apa-apa, tak ampuni. Mak saya tuh orang Solo Bapak Ibu, saya paling gemes kalau dia sudah ngomong gini, ya wis lah gak apa-apa, tak ampuni. Saya malah mangkal saudara ya. Karena saya tahu kata-kata tak ampuni itu tidak ngampuni, artinya bendol guri, benjol di belakang gitu saudara. Nah itu kayak gitu. Ini dari tanah. Saudara, di tempat saudara pasti punya karakteristik tertentu. Saudara bisa lihat itu dan kalau itu ada di dalam saudara, saudara perlu putuskan itu, tanggalkan itu baju yang lama itu. Nah saudara, yang kedua kita masuk acara pohon saudara. Boleh slide sebelumnya. Pohon ini bicara tentang segala sesuatu yang dari orang tua, dari moyang kita, dari kebiasaan yang diturunkan, dari kegagalan, dari kutuk, dari penyakit. Saudara, misalnya apa saudara? Dari pohon keluarga kita, mungkin orang tua kita ini pernah dulu rumah tangganya gagal. Biasanya itu akan menurun ke anaknya. Oh orang tuanya ini dulu kawin cerai, terus kawin lagi. Biasanya anaknya akan sama. Begitu. Oh orang tuanya itu selingkuh, anaknya sama. Gitu saudara ya. Nah itu kita perlu putuskan. Dari moyang kita, moyang kita itu dulu sukanya, dulu itu ada rebutan warisan di atas. Biasanya bawah nanti akan rebutan warisan, nanti akan turun itu pohon yang jelek harus kita putuskan. Loh Bu Tanti, tapi orang tuaku itu adalah pekerja keras dan mereka itu adalah orang-orang yang sangat berhasil. Nah yang kayak gitu gak usah diputusin. Saudara kan gitu ya saudara ya. Yang kita putusin mah yang jelek gitu Bapak Ibu. Yang debu kata firman Tuhan. Yang ikatan, yang debu, yang jelek. Itu yang kita putuskan. Lalu begini, kebiasaan apa? Kebiasaan-kebiasaan. Mungkin kebiasaan yang paling sederhana saudara ya. Yang tidak berdosa contohnya kebiasaan tidur malam. Itu nanti turun, kebiasaan bangun siang itu turun saudara. Nah tapi ada kebiasaan yang dosa yang juga nurun masalahnya. Kalau orang tuanya sukanya kalau ada orang salah maki-maki saudara ya. Kalau sudah maki-maki itu sudah kayak rasanya kayak udah gak ada ampun saudara. Biasanya bawahnya pasti maki-maki. Kutuk apalagi kegagalan. Bisa kegagalan seperti yang tadi saya sebut rumah tangga atau kegagalan bisnis. Saudara gagal dalam bisnis bangkrut dan bangkrut saudara. Ditipu orang saudara. Kutuk dan ini termasuk juga di dalamnya adalah kutuk yang diturunkan. Misalnya di atas kita dulu ada penyembah berhala. Kan banyak orang tahu di zaman dulu tuh menyembah berhala, pergi ke orang pintar, pergi ke peramal. Termasuk ini saudara, kalau ini juga kita lakukan sendiri, kita juga mau putuskan itu. Pernah pergi ke pengobatan alternatif yang pakai disebul dan pakai diminumin air itu loh saudara. Nah dosa itu saudara ya. Cari hari ya baik, dihitung itu juga dosa. Apalagi minta pesugihan. Minta supaya pakai jimat-jimat, pakai ilmu-ilmu. Saudara, supaya tampak ganteng, supaya tampak gentot, supaya bisa kalau dibacok enggak kena. Nah saudara, itu kutuk saudara. Kalau di atasnya saudara ada, atau saudara sendiri melakukan, itu termasuk mendatangkan kutukan. Putuskan itu saudara, tulis itu saudara. Oh pernah ke dukun misalnya gitu. Penyakit ada hipertensi diturunin. Gula diturunin, jantung diturunin. Saudara itu bisa diputuskan kok. Itu bisa diputuskan. Di keluarga kami ada kutukan. Yang kami terus putuskan sampai hari ini. Yaitu kutukan mati muda di keluarga papa saya. Di keluarga papa saya itu tidak ada laki-laki yang umurnya lebih dari 60 tahun. Setiap kali mereka umur 50 sekian mereka akan mati.
Jadi ini saya putus-putuskan Bapak Ibu ya. Saya putus-putuskan, tidak boleh ada di keluarga saya, tidak boleh ada di keluarga anak-anak, di anak-anak saya laki-laki semua saudara. Saya berkata tidak ada yang motong destiny, semua harus terus jalan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Saudara ya, diangkat semuanya, tidak ada yang putus destiny. Lalu saudara, itu yang bicara, ini harusnya slide-nya udah bergulir 2 slide ke depan. Nah ini saudara ya. Nah terus apalagi saudara, kelainan atau cacat. Kelainan contohnya saudara, kelainan seksual, LGBT ada di atas. Hati-hati, itu turun ke bawah, putusin saudara. Lihat, kalau ada keluarga saudara yang LGBT, saudara di atas, ada kemungkinan itu bisa turun ke generasi keduanya. Segera putuskan. Kalau enggak kita sendiri yang repot. Baik itu akan turun ke hidup kita atau ke anak kita. Sifatnya juga bisa turun saudara ya, dosanya. Yuk kita lanjut lagi. Kita kembali lagi ke tadi slide yang ketiga. Ukiran jiwa. Kita mau ngomongin soal ukiran jiwa. Kasih saya waktu 5 menit lagi. Ukiran jiwa itu adalah tentang gambar diri kita yang bikin kita terhambat. Atau kalau bahasanya Pak Lukas itu patron. Patron itu adalah sesuatu yang kita akan ulang-ulang. Respon itu otomatis keluar, itu patron. Ukiran jiwa itu. Nah, ukiran jiwa ini berasal dari mana, saudara? Ukiran jiwa ini asalnya dari memori masa lalu. Mungkin itu daripada waktu kita ada di dalam kandungan. Pada waktu kita dalam berjalannya hidup ini, kita mengalami banyak hal dan itu mengukir dalam kita dan itu membentuk kita jadi manusia yang sekarang ini. Nah, gambar diri yang bagaimana yang kita perlu putuskan, yang membuat rencana Tuhan terhambat. Contohnya apa saudara ya? Contohnya apa? Ukiran jiwa, kita pergi ke slide yang 3 ya itu. Misalnya ukiran jiwanya adalah kita ini orang yang selalu perlu penghargaan. Harus dihargai, harus diakui. Kalau enggak dihargai kita ini bisa gondok setengah mati. Kalau ada orang berkata gini, kita sudah merasa melakukan sesuatu ya. Lalu kita dihargai, wah bagus ya tadi. Wah langsung kita naik. Tapi begitu kita ada dengar gini. Tapi tadi itu kok, nah saudara ya, begitu baru bilang sedikit aja masukan, bukan kritikan. Masukan, wih langsung kita ini langsung pergi ke jurang laut saudara. Nah ini ada yang salah ini. Selalu butuh penghargaan, selalu butuh pengakuan. Kemudian apa? Perfeksionis. Perfeksionis itu enggak salah. Tapi yang salah yang apa? Saking perfeksionisnya sampai kalau itu enggak sempurna, enggak persis seperti yang kita harapkan, kita akan jadi depresi. Nah saudara, kalau itu ada di saudara, mulai saudara catat. Apalagi ukiran jiwanya, sulit mengampuni. Ada orang-orang yang sulit mengampuni. Ada lagi yang ukiran jiwanya itu ragu-ragu. Apa sedikit takut, apa sedikit ragu-ragu. Udah semangatin, maju dikit mundur 10 langkah. Maju 1 langkah mundur 10 langkah. Ngerepotin orang saudara ya, orang ragu-ragu ini. Buat orang koleris seperti saya saudara ya. Pemarah. Nah, karena sudah biasa toh saudara, lihat mamanya marah, papanya marah, dia sendiri juga ngalami gitu, di sekolah dimarah-marahin sekalian ya, jadi anak yang pemarah. Pemberontak, tertolak, cinta uang, penakut, bodoh, malas, licik, mudah patah semangat apapun itu saudara. Nah yang terjadi adalah Tuhan itu, Yesus itu mau membalikkan keadaan kita dan Tuhan itu mau menyembuhkan kita. Hal-hal ini menghalangi kita untuk kita menguasai gunung kita dan mewarisi yang ajaib. Jadi hari ini kertas yang saudara bawa itu kita akan mengisinya sendiri-sendiri. Kemudian kita akan berdoa, kita akan minta Tuhan sembuhkan kita. Hari ini seharusnya teknisnya itu dibagi 2 lalu dibakar saudara. Tapi saya enggak mau ini, jangan dibakar dulu. Ini enggak sempat nanti kalau acara dibakar. Ini diisi dulu, kalau punya saya Bapak Ibu ya, ini kan cuma ada berapa toh ini isiannya saudara. Waktu saya cari tahu tentang diri saya sendiri, saya menemukan mungkin kekurangan saya atau
ini yang saya negatif, hal negatif yang ada pada saya ini, atau mungkin 8, 90 atau berapa saya atau 100 sekian saya nggak tahu saudara. Banyak po. Sampai saya tadi masuk mobil saya bilang gini, lah ya saya heran Tuhan tuh kok ya masih mau-maunya ya pilih kita ya. Sudah tahu kelemahannya segini banyak kok mau gitu. Semakin saya tahu diri Bapak Ibu ya. Tapi semakin saya lihat bahwa Tuhan itu pasti mau melakukan yang ajaib di dalam saya. Nah nanti saudara kita akan ambil waktu untuk mengisi, contohnya ada di slide yang selanjutnya. Sambil kalau ini ada di saudara, segera isi ya saudara ya. Kita lanjutin di slide yang penyakit. Penyakit ini apa aja yang mungkin itu ada pada saudara atau itu diturunkan. Saudara ya, itu bisa ada di pohon saudara, itu bisa ada yang memang itu terjadi hari ini, saudara bisa tambahin aja tulis itu. Apa misalnya darah rendah, darah tinggi. Semua satu keluarganya ini paru-parunya selalu bermasalah. Satu keluarganya sakit lambung, hepatitis, sakit ginjal, Alzheimer, amnesia, autis, gangguan jiwa. Saudara, ini nanti saudara hal-hal ini nanti akan di-share di pengumuman gereja. Jadi saudara, pesan saya adalah di rumah tolong dilanjutkan sendiri listnya. Jangan berhenti di sini. Pastikan kita sembuh musim ini. Sebab Tuhan mau memberkati kita, membuat kita mewarisi yang ajaib. Amin saudara. Lanjut lagi slide-nya. Ada yang lain misalnya, ini autoimun. Saudara, atau apa ini? Apa aja ya yang ada di saudara. Kemudian kita lanjutin dari kutuk. Kutuk ini mungkin bisa berupa yang tadi saya sebut kematian, ada hutang, senangannya utang terus. Atasnya senangannya utang, anaknya senangannya utang. Penyembahan berhala, keluarganya enggak rukun, bunuh diri, kegagalan, tidak menikah, mati muda, kebodohan, kebangkrut, dilecehkan, perjanjian dengan roh jahat, mati suri, perceraian, tidak punya keturunan, cacat, kebebalan, perjinahan, kemiskinan, poligami, gila, pemberontakan, ditipu orang. Saya ingat mertua saya itu suka ditipu orang saudara. Berkali-kali, enggak cuma satu kali. Aneh sih menurut saya. Ini ada sesuatu yang salah nih gitu. Nah, itu harus dibenerin gitu saudara ya. Harus diputuskan. Poligami, atasnya poligami, bawahnya udah pasti saudara ya. Lanjut lagi ya saudara. Kalau itu ada di saudara segera tulis ya saudara. Jangan berlambat, jangan berlambat. Lanjut. Ikatan roh jahat. Ikatan apa saja yang itu merupakan ikatan roh jahat. Ada kekacauan, taurat, kebingungan, hedon, apatis, onan ini onani saudara. Antikris, roh antikris tidak percaya Tuhan. Mamon, sukanya duit, cinta duit. Agamawi, ateis, penyesat, sihir atau tenung, ini ikatan roh jahat. Mengembara, tidak bisa tunduk saudara. Roh yang menekan, gampang depresi, gampang stres. Sedikit-sedikit minum obat stres, nah, saudara ya. Kebatinan, kegagalan, roh intimidasi, bunuh diri, perusak, roh dari nenek moyang. Ini kadang-kadang saya dapati anak kecil-kecil itu di sekolah itu dia dibawai roh sama atasnya, sama orang tuanya. Katanya buat ngajak mainan. Katanya lagi buat ngelindungi anaknya ini. Katanya lagi supaya anaknya ini itu roh dari nek kakeknya gitu. Jadi dibawain ke anak-anak itu. Wah ngeri nih saudara ya. Ternyata itu bisa diturunkan tidak sengaja, bisa diturunkan dengan sengaja. Lalu seducing spirit itu roh yang suka menggoda si penggoda itu. Suka genit. Ya gitu saudara. Ikatan apa lagi? Ikatan yang next ya. Ikatan dosa, ikatan dengan keluarga. Saya punya ikatan dengan keluarga yang itu kayak gini saudara. Jadi karena mama saya itu hamil saya pada waktu belum menikah. Jadi saya ini anak hasil MBA. Married by accident saudara ya. Nah karena saya ini, saudara bisa bayangkan kalau ada seorang anak yang masih 16-17 tahun lalu tiba-tiba hamil, kira-kira anaknya diinginkan apa enggak diinginkan? Udah pasti enggak diinginkan saudara. Udah pasti
Meskipun ya bukan berarti saya tidak disayang, tapi awalan dasarnya itu ada rasa tidak diinginkan. Nah, saya sama mama saya, sama papa saya itu sulit ngomong tidak bertengkar itu sulit. Selalu kata orang tua saya tuh udah ngeyelan gitu ya, ngamuan, tersinggungan gitu saudara. Nah, satu orang yang paling mengharapkan saya adalah engkong saya. Karena begitu mama saya hamil, dia bersuka cita dan dia menyambutnya saudara ya. Hore, aku punya cucu. Iya sih itu salah sih saudara ya, itu semoga tidak terjadi. Tapi karena dia yang menyambut saya, dari waktu saya lahir, saya tuh punya kayak keterikatan yang sangat kuat sama engkong saya. Dia ini orang yang bagi saya paling sayang sama saya. Dia meninggal saya umur 5 tahun dan pada waktu umur 5 tahun untuk seorang anak ADHD itu saudara ya, kehilangan itu tiba-tiba tidak bisa terlupakan dan jadi berat. Dan itu mengukir sesuatu di dalam diri saya dan itu ada ikatan. Dan itu membuat saya itu ketakutan kehilangan anggota keluarga. Ya kalau adik saya takut kehilangan anaknya. Tapi kalau saya takut kehilangan orang tua saya. Tanya mama papa saya, kalau mereka kan sukanya dulu pulangnya tuh malam, kadang-kadang pergi ke luar kota pulangnya malam. Selalu malam pulangnya. Saya tidur, saya tuh tidak tidur, saya tunggu sampai akhirnya ngantuk saya tidur. Tengah malam begitu saya ngelilir, saya akan keluar, saya akan ketuk kamar mama saya. Saya ketuk. Sampai saya tidak butuh mereka bukain pintu, saya cuma butuh mereka jawab. Tok, 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 tok. Apa totan? Oh ya enggak apa-apa, berarti masih urip. Wah saudara, ya betul ya Mah ya. Selalu ketuk. Adik saya kalau dia tidur saudara, saya pegang tangannya. Kami berdua kalau tidur, gandengan Bapak Ibu, ben gak hilang saudara. Sungguh, sehingga adik saya itu tahu persis waktu saya pergi kuliah, itu dia sangat kehilangan luar biasa. Kenapa? Karena tiap malam saya kalau mau tidur, saya pegang tangannya. Kita tidur dengan bergandengan. Itu keterikatan itu. Jadi saya baru tahu, ya ampun itu terjadi karena itu perlu diputusin. Karena itu tidak boleh terikat seperti itu. Kita terikat kepada Tuhan Yesus ya saudara ya. Supaya kita ini sehat roh kita. Ikatan alkohol, ramal, masturbasi, percabulan, hobi. Walah kalau sudah buat hobi bisa aja saudara ya. Ada aja. Tapi begitu buat Tuhan juga ada aja alasannya. Tapi saudara. Nah tradisi, scrolling, tidak selesai-selesai, terikat, porno, ikatan batin dengan seseorang, paranormal, main game, dracin. Hari ini ternyata dracin bukan cuma ibu-ibu tapi bapak-bapak juga banyak yang lihat dracin. Makan, terikat makan, judi, okultisme, terikat dengan barang-barang. Kemudian ini kita masuk ke ukiran jiwa. Kalau ada di saudara segera ya saudara, segera saya ingatkan lagi segera. Ukiran jiwa yang kayak apa? Sumbu pendek, gak percaya Tuhan, cepat menyerah, kagoan, klamsi, kikuk, itu apa ya? Ya kagok itulah saudara ya. Jiwa yang rusak, sensitif, mulutnya dolak-dalik, sulit. Sebenarnya kita juga tahu sih, kemarin janjinya aku ya gak ngomong gitu sih. Tapi gimana ya, kayak otomatis gitu. Habis ngomong sana ngomong sini situ gitu saudara. Mulutnya selalu dolak-dalik. Enggak sabaran, enggak mau berubah. Trauma, bohong, cuek, enggak jujur, munafik, citra dirinya rusak, nyinyir, mudah menyerah, tidak tanggung jawab, mutung, suka ngambek, kepribadian ganda, kepahitan, kekecewaan, merasa berjasa, ragu-ragu, licik, bulet, kurang ajar, cepat lupa diri, suka tepuk dadanya, tell me, telat mikir, diberitahu pisang enggak mudengan. Jujur kita ya tahu sebenarnya kita enggak mudengan gitu Bapak Ibu ya. Tapi kita enggak putusin itu gitu. Curigaan, dendam, enggak tahu diri, gosip, kompromi, kekanak-kanaan, enggak bisa ngampuni atau melupakan, sombong, hiperbola, saudara. Kemudian apalagi saudara? Ukiran jiwanya. Yang nextnya, merasa enggak disayang. Karena saya ini, saya tadi cerita itu ya saudara ya, karena saya dikandung di masa itu saudara, ada rasa di dalam diri saya itu rasa enggak disayang. Saya tuh ada rasa tidak dimiliki. Gitu. Jadi buat saya untuk saya merasa disayang itu sangat sulit. Buat saya, nah sebagaimana hari Jumat kemarin si Ibu Tintin cerita, itu emang ya kayak gitu. Kalau
saya pulang bawa rapot saya dan saya bilang, "Pah, nilainya Tanti 9, 9, 9, 9." Papa saya akan buka rapot saya dan dia bilang gini, "Ini kok enggak 10, 10, 10 gitu toh." Terus dia tutup rapot saya, terus dia lempar di meja. Adik saya, "Pah, Tintin nilainya 6." Bagus, gitu saudara ya. Dan itu memang benar. Dan itu benar, saya masih ingat cara papa saya, bagus. Itu masih ingat saya saudara. Nah itu menyebabkan udah rasa nggak sayang, rasa nggak dimiliki. Ini ada rasa tambahan, rasa dituntut. Saya selalu merasa dituntut. Dan jangankan orang lain menuntut saya selalu menuntut diri saya sendiri. Nggak perlu orang lain menuntut saya menuntut diri saya sendiri. Sampai Pak Lukas suka bilang gini, "Kenapa kamu nggak tidur? Kenapa kok kamu tidurmu, kamu kok udah istirahat? Kamu sudah tahu kamu capek, kenapa kamu kok udah tidur, kok udah istirahat?" Saya bilang, "Gak tahu ya, kalau aku tidur aku merasa kayak aku gak berguna gitu." Saya bisa tuntut diri dan dia bisa lihat, Pak Lukas bisa lihat saya dengan pandangan, aneh sekali pikiran ini. Siapa yang merasa, siapa yang bilang kamu gak berguna gitu. Tapi itu ada karena ada tuntutan, ternyata itu ukiran jiwa yang salah di dalam saya. Nah karena saya juga suka, karena saya selalu merasa dituntut, saudara ya. Ini yang keluar akhirnya, waktu saya ketemu dengan orang lain, saya akan menuntut orang lain. Kalau saya ketemu sama orang lain, saya akan tuntut, kok kamu gak bisa segini loh, pasti kamu bisa, kenapa kamu gak bisa? Sehingga orang-orang yang pernah ada di tim saya, mereka langsung tahu bahwa, iya loh, begitu Bu Tanti datang itu ya, rasanya langsung, aduh, takut saudara ya, wajahnya si penuntut datang gitu saudara. Padahal kadang-kadang saya nggak ngapa-ngapain, saya cuma duduk aja, saya bahkan nggak mikir apa-apa saudara. Tapi udah merasa dituntut. Kenapa? Karena ada ukiran di dalam saya yang salah. Nah bagian bagusnya adalah kalau saya punya tim saudara, saya akan memastikan tim saya akan perform terbaik. Itu bagian bagusnya, tapi saya tidak boleh menuntut orang sembarangan dan itu harus disembuhkan, itu harus dipotong dari hidup saya. Nah apalagi tertolak, mudah depresi, murung, takut, pemarah, baperan, merasa diri paling penting, merasa diri selalu jadi korban. Alah di keluarga ini aku selalu jadi korban, aku ini dianggap sampah. Saya dulu selalu merasa kayak gitu, aku ini dianggap sampah. Jadi kelakuannya persis sampah saya ini saudara ya. Karena apa? Karena itu yang saya ukir dalam diri saya sendiri loh, bodoh sekali saudara. Iri, suka berkhianat, gampang suam-suam kuku, merasa mudah letih secara jiwanya. Mudah tersesat, mudah ditipu, berontak, suka selingkuh, suka dipuji, dingin, egois, misterius, mau menang sendiri, pemalu yang berlebihan, aneh, antik, saudara ya, merasa nggak dimiliki, ini seperti saya tadi cerita, cupet, nah saudara, cupet pikirannya, kalau ada apa-apa tuh, saudara, cupet tuh bahasa Blora banget, cupet tuh small minded gitu, pikirannya sempit, negative thinking, gampang bucin. Ayo anak-anak yang sukanya gampang bucin. Kalau nggak punya pacar, langsung stres. Itu ada yang salah di ukiran jiwanya. Overthinking, gampang merasa tertuduh, pikirannya suka kotor, cabul, saudara. Apalagi saudara, mungkin ini termasuk di dalamnya. Ini mungkin slide-nya kita adalah slide yang nggak terbuka lagi yang tadi pagi. Yang sore sebenarnya kalau dibuka lagi ada tambahannya. Nggak punya arah hidup, nggak punya inisiatif, nggak punya komitmen, nggak mau belajar. Sulit kerjasama, sulit menghargai orang. Terus ini saudara, nggak bisa bilang tidak. Sudah tahu itu salah, sudah tahu itu tidak baik, tapi nggak bisa bilang enggak. Sudah tahu dia nggak bisa bilang enggak. Ini termasuk saya saudara ya. Saya kalau sudah ini kamu ya yang ngerjain ya? Iya, gitu saudara ya. Suka menarik diri dari orang lain. Gatel, genit. Nah saudara, enggak bisa bersyukur, serakah, gampang panik, enggak setia, posesif. Haus perhatian dan pengakuan, minderan, merasa enggak berharga, pesimis, suka ngontrol orang lain. Saya akan kasih waktu saudara 5 menit, kita akan ngisi itu saudara. Enggak 5 menit, 3 menit aja saudara, kita akan isi, silahkan saudara isi. Tanah, pohon, dan ukiran jiwa saudara. 3, 2, 1 silahkan.
Bu Tanti, saya di sebelah istri saya, kok saya ngisi-ngisi gini, nanti kalau dilihat istri saya, piye. Kalau saudara sudah tua, tenang aja, paling istrinya juga nggak kelihatan, Bapak Ibu ya. Kalau sudah di samping itu nggak kelihatan, tenang aja. Diisi dulu, silahkan ngisi sendiri-sendiri. Punya saya banyak pol Bapak Ibu. Salah kemarin saya bakar itu ya. Itu. Datanya biar lengkap. Ayo segera. Jangan nggak diisi saudara. Ayo segera, mesti sembuh. Katakan sama diri kita sendiri, saya harus sembuh. Saya harus sembuh kali ini. Musim ini tidak ada yang berlambat lagi. Saya tidak boleh berlambat. Bolehkah saya undang para pemain musik? Satu menit lagi Bapak Ibu. Nanti dilanjutin sendiri di rumah. Tapi ini sudah mulai diisi dulu. Cemburuan. Karena merasa tidak aman itu ya saudara. Itu mungkin ukiran jiwa di dalam saudara. Cemburuan. Wow, sampai gak masuk akal. Baik, 3 menitnya berlalu. Ini yang saya mau, sekarang kita akan lihat yang di bagian negatif. Lalu kita isi bagian yang positifnya itu dibalik. Namanya juga pembalikan keadaan ya Bapak Ibu. Dibalik, misalnya saudara bilang pemarah. Saudara bilang itu sabar. Mudah menyerah. Saudara tulis di sebelahnya, tekun, bertahan sampai akhir. Setia mengusahakan, misalnya gitu. Apalagi? Jangan pemarah, tidak pemarah. Jangan gitu saudara ya. Gak ada itu, tidak pemarah itu gak ada gambarnya. Kalau pemarah sabar gitu saudara. Saudara isi itu. Sensitif, mudah tersinggung. Sebelahnya mudah mengampuni. D. 1 menit lagi saudara, terus isi yang bagian positif. Kalau saudara gagal berulang-ulang, ada sesuatu yang saudara perlu putuskan. Gak tahu di tanahnya atau di pohonnya atau di ukiran jiwanya gak tahu. Tapi itu memang harus diputuskan. Apa yang saya tulis buat diri saya, tak conteki saudara ya. Yang harusnya tidak boleh dikasih ke orang lain, tapi tak conteki, baik hati saya. Sebenarnya kalau saya nyontek saudara itu saya sedang menelanjangi diri saya sendiri sebenarnya. Saya sedang menguliti diri saya sendiri. Apa sih yang saya tulis? Misalnya gini, Tanti ini dicintai apa adanya. Yang bagian positifnya itu. Tanti itu diinginkan. Gitu. Tanti itu berharga. Saya suka merasa bahwa saya datang tuh selalu jadi kesalahan. Kalau tiap kali saya datang saya selalu itu sebuah kesalahan lah. Lalu saya tulis di situ. Saya ini ditenun dari kandungan dan dipilih sebelum dunia jadi. Saya ini punya perkataan yang sangat didengar. Karena saya merasa saya tidak punya pengaruh. Saudara. Saya ini mencintai Tuhan. Saya selalu menyala-nyala buat Tuhan. Saya menerima visi yang dari Tuhan. Nah itu punya saya. Di tanah saya bilang gini. Saya yang menuntut itu saudara ya.
Saya tulis, saya itu lemah lembut, bisa terima orang lain apa adanya. Di tanah yang penuh sengketa itu, saya bilang, saya ini bawa damai dalam keluarga. Di Blora yang slow ini saya tulis, saya bisa cepat, segera, tidak berlambat. Gitu. Di Blora yang penuh kematian, saya bilang, saya bangkit, saya hidup. Di pohon saya tulis, saya ini kaya raya. Saya tulis saudara. Saya ini setia mengerjakan. Saya ini mengikuti apa yang Tuhan mau. Saya punya kesehatan yang ilahi. Kalau saudara ada kelainan DNA, saudara bilang DNA, kelainan DNA aku putuskan dalam nama Yesus. Aku terima DNA baru. DNA Yahweh namanya. DNA Kristus. Aku terima DNA Kristus. Bisa enggak? Bisa banget ternyata saudara. Saudara, saya ingat waktu saya pertama kali mulai potong-potong saudara. Saya bilang sama Pak Lukas, gila betul ya. Ini saya cuman ngomong loh. Saya cuman ngomong. Rasanya itu kayak orang di badan fisik. Rasanya seperti kayak orang habis jotosan itu loh saudara. Padahal saya tidak ngapa-ngapain loh. Saya cuman ngomong. Tapi saya tahu di alam roh itu ada sesuatu yang mulai berubah. Karena apa? Karena saya lihat buah dari hidup saya mulai berubah. Di alam roh kan gak kelihatan saudara ya. Tapi kelihatan dari mana? Dari buahnya. Cuman ngomong tok. Tuhan bilang cuma omong. Katakan pakai kuasa nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus gitu. Nah saudara ya. Ini nanti kita akan bawa, kita akan nyanyi, kita akan nyembah Tuhan. Kita akan angkat ini kepada Tuhan. Dan nanti saudara kita akan latihan dulu. Untuk saudara mengerjakan di rumah. Saudara misalnya saudara tulis di atas ini. Misalnya minder. Minder contoh aja. Minder tersinggungan kemudian slow. Misalnya gitu. Nah saudara kita akan putuskan itu satu-satu. Dan kita di dalam hadirat Tuhan. Lalu kita akan berkata mulai berbilang. Di dalam nama Yesus semua minder aku putuskan dalam nama Yesus. Semua tersinggungan aku putuskan dalam nama Yesus. Semua slow, lelet, lambat, banyak alasan aku putuskan dalam nama Yesus. Tuhan sekarang aku terima yang baru. Aku ciptakan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai nama Tuhan Yesus yang di atas segala nama itu yang bisa menciptakan bukan perkataan kita tapi nama Yesus. Kita mulai mengucapkannya saudara ya. Lalu kita mulai berkata di dalam nama Yesus. Aku ini orang yang tahu siapa diriku. Lawannya minder itu tahu diri, tahu dirinya saudara. Bukan percaya diri. Kalau percaya diri kita sewaktu-waktu percaya diri kita bisa geletak saudara ya. Tapi aku tahu siapa identitasku di dalam Tuhan Yesus. Aku ini bisa mengampuni di dalam nama Yesus. Aku menciptakan yang baru di dalam hidupku ini. Ukiran yang baru yaitu aku ini orang yang gercep. Aku ini orang yang bersegera mengerjakan kehendak Tuhan. Gitu saudara ya, caranya gitu. Yuk kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Nanti di rumah silahkan dilanjutkan sendiri.